moderator. Saya Nabi Putra sebagai penyanyi pertama. Saya Firda Kusuma sebagai penyanyi kedua. Saya Masdi sebagai penyanyi terakhir. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan bioteknologi pertanian dan koreksi. Di sini saya akan menjelaskan bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dan makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama konvensional dan modern. Di sini ada pangan, koreksi, pertanian, lingkungan, peternakan, dan kesehatan. Bioteknologi pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan hewan. Teknik ini menggunakan teknologi penggabungan atau penggabungan sel dan gen DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru. Bioteknologi forensik atau DNA fingerprint adalah salah satu teknik biologi molekuler penelitian yang dipakai untuk penelitian terhadap materi profil DNA, yaitu sehimpunan data yang menggambarkan susunan DNA yang dianggap khas untuk individu yang menjadi sampelnya. Penjelasan selanjutnya akan dijalankan oleh Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mirza. Nah, bioteknologi pertanian dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Dan yang konvensional adalah bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Sedangkan modern bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinasi dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti baik tabung hormon, antibiotik, dan vaksin. Nah, berikut merupakan contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama ada keju, yang kedua tape, yang ketiga yoga, yang keempat kecap. Nah, salah satu contohnya adalah tape. Mengapa tape termasuk bioteknologi konvensional? Nah, karena tape ini dibuat dengan cara tradisional atau meliputi alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan tinggi. Yang kedua, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Dan yang ketiga, barang yang produksi sedikit. Dan yang keempat, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan bakteri atau ragi. Tapi ada suatu makanan yang berasal dari Indonesia yang terbuat dari singkong yang difermentasi menggunakan bakteri yang tertentu. Dalam pembuatan tape ini kita harus tahu mikroorganisme apa yang harus kita gunakan. Mikroorganisme yang digunakan pembuatan tape adalah di sebelah merupakan contoh gambar teknik mikroorganisme atau bakteri Saccharomyces yang bermanfaat peranan dalam mengolah makanan itu dengan cara proses fermentasi. Fermentasi pada gambar tersebut menghasilkan senyawa alkohol dan karbon dioksida. Fermentasi merupakan respirasi dalam makanan, yaitu dalam pembuatan roti dan dapat. Nah, dampak positif adalah meningkatkan kandungan gizi dan produk pangan bagi berupa makanan dan minuman, dan meningkatkan kandungan gizi dan produk pangan baik berupa makanan dan minuman. Dan dampak negatifnya adalah keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Dan yang kedua, adanya teknologi kloning pada tumbuhan maupun binatang yang membentuk keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. Dan penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh MS. Nah, di sini saya akan
sebagai penjelasan terakhir kegiatan tentang bioteknologi modern. Nah, berikut merupakan dampak dari bioteknologi modern, yaitu seperti kultur jaringan dan transgenik. Salah satu contohnya beras transgenik. Mengapa beras termasuk teknologi modern? Karena beras ini dibuat dengan cara modern atau meliputi alat yang menggunakan sekacang ini. Yang kedua, menggunakan metode sterilisasi. Yang ketiga, bahan produksi banyak. Dan yang keempat, biaya dibutuhkan lebih banyak. Padi transgenik adalah jenis padi hasil transfer gen dari jenis tanaman yang berbeda jenis. Padi ini diakui memiliki potensi signifikan untuk mengatasi krisis ketahanan pangan. Selain itu, padi transgenik pun potensial sebagai bahan pangan yang aman dari serangan hama. Yang kedua, langkah-langkah rekayasa genetika. Yang pertama, identifikasi gen dan isolasi gen yang diharapkan. Yang kedua, memperkenalkan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan. Yang ketiga, mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang keempat, memantau transmisi gen terhadap keturunannya. Dan yang terakhir, memanen produk hasil rekayasa genetika. Dampak positif dari metode modern yaitu membantu pengurangan limbah secara alami, menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penyebaran bakteri strain secara liar. Sebagai contoh, sebaran bakteri yang dapat menjadikan pembersih tumpahan minyak di lautan, dan dengan mengonsumsinya harus diawasi karena berbahaya jika berada di tempat-tempat seperti penguburan minyak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yakni kita lanjut ke bioteknologi forensik atau DNA fingerprint. Di sini dapat gambar sidik jari. Nah, atau yang disebut dengan fingerprint. DNA fingerprint adalah salah satu teknik biologi molekuler penanda genetik yang dipakai untuk pengujian terhadap materi profil DNA, yaitu sebenarnya data yang menggambarkan susunan DNA dibentuk untuk individu yang menjadi sampelnya. Nah, ini fingerprint itu biasanya digunakan untuk mencari suatu masalah atau ada sebuah kasus yang membutuhkan untuk mencari seseorang. Dengan adanya DNA fingerprint, kita bisa mudah mencari seseorang itu dengan adanya DNA ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari bioteknologi forensik ini yaitu dapat digunakan untuk mengetahui identitas seseorang pada kasus kejahatan. Misalnya ada penculikan, mungkin ada di sebuah kasus itu ada satu sidik jari, mungkin itu adalah seorang yang jahat. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk tes DNA untuk membantu kegiatan medis, industri farmasi dan pengadilan. Dan ada pun juga dampak negatifnya dari bioteknologi forensik atau fingerprint. Itu bisa memerlukan biaya yang sangat mahal karena alat yang digunakan itu merupakan alat khusus sehingga harganya itu sangatlah mahal. Dan yang kedua itu juga membutuhkan waktu untuk mengetahui hasilnya atau mengetahui DNA siapakah orang yang dibalik kejahatan itu. Dan mungkin kita akan mengasihkan kesimpulan. Saya sebagai moderator akan mengasih kesimpulan. Nah, dengan adanya bioteknologi pertanian dan forensik, kita bisa menjadi lebih mudah dalam kehidupan kita dengan bantuan mikroorganisme kecil maupun besar, sehingga kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penjelasan dari kita semua, saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.